Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama guruku istimewa. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pertanyaan nomor 16 sampai 20 paket numerasi 3. Nah, yang pertama itu pertanyaan nomor 16 terlebih dahulu. Di sini ada teks tentang meja, di mana di sini ada 4 meja yang ingin ditutupi dengan taplak meja. Nah, berarti di sini kita harus menyesuaikan meja pertama sampai keempat dengan ukuran yang sama. Nah, cara menjawabnya yaitu, nah di sini untuk menutupi itu minimal luas taplak meja itu sama dengan luas mejanya ya, agar bisa tertutupi. Nah, untuk cara menghitungnya kita harus hitung satu persatu. Nah, di sini sudah ada ukurannya ya. Ada meja pertama 80, meja kedua 100 dan lebar 70, meja ketiga dan 4 dan seterusnya ya. Nah, di sini bahwa mejanya itu berbentuk persegi. Ini cukup mudah. Nah, caranya yaitu dengan menghitung luasnya, yaitu dengan rumus sisi kali sisi untuk persegi. Kalau untuk persegi panjang, panjang kali lebar ya. Karena di sini tidak semua persegi, ada juga yang persegi panjang. Nah, untuk meja pertama ini berbentuk persegi. Di sini 80 cm. Berarti kita hitung langsung. Sisi kali sisi 80 dikali 80, 6.400 cm persegi. Nah, karena di sini meter yang kita cari itu, maka harus kita rubah ya. Sentimeter ke meter itu naik 2 tangga, berarti dibagi 10.000 ya. Karena ini persegi. Jadi setiap naiknya 100, kalau 2 berarti 10.000, maka 6.400 dibagi 10.000 sama dengan 0,64. Nah, jadi jawabannya adalah ini dengan yang 0,64. Kemudian meja kedua sama, di sini ada. Nah, kalau meja kedua itu bentuknya persegi panjang. Panjang 100 dan lebar 70, maka kita kalikan saja 100 dikali 70 sama dengan 7.000 cm pangkat 2. Kita rubah ke meter sama naik 10.000, maka 0,7. Jadi jawabannya 0,7, yaitu meja kedua dengan yang A. Kemudian yang ketiga yaitu di sini ada masih persegi panjang 120 dan lebar 80. Kita kalikan 120 dikali 80 sama dengan 1.600. Kita rubah sama yaitu 0,96 meter pangkat 2. Berarti 0,96 itu dengan B. Kemudian yang keempat, nah di sini berbentuk persegi yaitu 70. Nah, berarti sisi kali sisi sama, sisinya 70. Berarti 70 kali 70 sama dengan 4.900 cm. Berarti kita rubah ke dalam meter yaitu 0,49. Jadi jawabannya yang 4 itu dengan D. Nah, jadi jawaban pertanyaan 16 ini adalah seperti ini. Lanjut ke pertanyaan 17. Di sini ada teks tentang harga ikan. Dan di sini ada harga ikan per kilogramnya ya. Di sini ada harga ikan. Kemudian di sini pernyataannya yaitu mencentang di kolom benar atau salah. Yang pertama, harga untuk 1.500 gram ikan nila di Kabupaten Banyuasin adalah 37.500. Nah, kita hitung harga ikan nila. Nah, karena ini harganya per kilo, maka gram itu harus dirubah ke dalam kilo. Nah, kita ingat bahwa 1 kilogram itu sama dengan 1.000 gram ya. Nah, kalau yang 1.500 gram kita rubah ke kilo itu sama dengan 1,5 kilogram. Nah, berarti kita langsung hitung
jumlahkan berapa harganya. 1,5 dikali 25.000, ini ikan nila di Kabupaten Banyuasin. Nah, ini 25.000. Maka hasilnya adalah 37.500. Sedangkan di teks itu benar. Jadi jawabannya benar. Kemudian yang nomor 2, total harga untuk 500 gram ikan tongkol dan 2000 gram ikan gurami di Kabupaten Ogan Ilir adalah 92.000. Nah, ini sama, kita rubah dulu gram ke dalam kilogram. Yang pertama ada ikan tongkol. Nah, di mana ikan tongkol itu beratnya 500 gram, kalau dirubah ke dalam kilo itu 0,5. Kemudian kalau ikan gurame 2000 gram dirubah ke dalam kilo sama dengan 2 kilo. Langsung saja kita jumlahkan, ikan tongkol itu 0,5 dikali 24.000. Ini sesuai yang di Kabupaten Ogan Ilir ya. Kabupaten Ogan Ilir tongkol. Nah, ini 24.000. Kemudian yang gurami juga sama, 2 kilo dikali 40.000. Hasilnya tongkol itu 12.000 dan yang gurami itu 80.000. Maka kita jumlahkan hasilnya 92.000. Sedangkan di sini benar. Jadi jawabannya adalah benar. Kemudian yang ketiga, selisih harga untuk 2.500 gram ikan bandeng, ulu, dan kota Lubuk Linggau adalah 12.500. Nah, berarti ini selisih itu kita nanti akan dikurangi. Nah, yang pertama kita sama rubah dulu yang ikan bandeng ini 2.500 dikurangi dirubah ke dalam kilo sama dengan 2,5. Kemudian harga ikan bandeng di Kabupaten Ogan Kumering Ulu adalah 2,5 tadi dan dikali dengan 20.000 per kilonya. Jadi hasilnya 50.000 untuk harga ikan bandeng. Ya, ini ya harga ikan bandeng 2,5. Nah, selanjutnya yaitu harga ikan bandeng di kota Lubuk Linggau. Nah, kita hitung. Tadi harganya 2,5 dikali dengan 24.000 kalau di kota Lubuk. Jadi hasilnya 60.000. Maka selisihnya langsung saja kita jumlahkan 60.000 yang kota Lubuk ini dikurangi dengan 50.000 yang kota Ulu. Maka hasilnya 10.000, sedangkan di teks itu 12.500. Jadi jawabannya salah. Kemudian yang keempat, total harga untuk 1.250 gram ikan nila, 2.750 gram ikan gurami, dan 1.500 gram ikan patin di kota Palembang adalah. Nah, berarti kita hitung ketiga ikan ini. Nah, langsung saja di sini sudah ditentukan semuanya biar cepat ya. Yang ditanyakan tadi itu ikan nila, gurami, dan patin. Ini nila sudah dirubah 1,25 dikali 15.000, hasilnya 18.000. Ikan gurami hasilnya 123 dan ikan patin hasilnya 26.000. Ini sesuai teks ya, sesuai tabel. Nah, maka kita jumlahkan saja semuanya. 18.750 ditambah 123.750 ditambah 26.250, maka hasilnya 168.750. Sedangkan di sini sama. Jadi jawabannya benar. Jadi pernyataan 17 ini jawabannya benar, benar, salah, dan benar. Lanjut pertanyaan 18. Di sini ada tentang banyak air bersih ya. Ini harus menghubungkan. Nah, di sini ada desa A, desa B, desa C, dan desa D. Langsung saja cara pengerjaannya yaitu, nah di sini kita harus ingat bahwa meter ke sentimeter itu kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10.
Nah, kalau pangkat 3 berarti dibagi sejuta. Kalau, nah ini ya, kalau turun dibagi sejuta, kalau naik dibagi sejuta. Langsung saja di sana ada desa A. Desa A itu di sini ada 4,05 meter pangkat 3. Nah, karena meter ke sentimeter itu turun 2, maka dikali 1000 sama dengan 4.050.000. Ini untuk desa A. Berarti desa A dengan yang D 4.050.000. Kemudian yang desa B di sini ada 4.500.000 ya. Nah, 4.500.000 sentimeter pangkat 3. Karena ini sentimeter ke meter naik, berarti dibagi 1 juta karena pangkat 3. 4.500.000 dibagi 1 juta sama dengan 4,5. Jadi yang desa B ini dengan ini yang B 4,5. Yang C itu sebanyak 4 meter pangkat 3 ya. Nah, ditambah 250.000. Karena di sini ada lebihnya 250.000. Maka hasilnya 4 meter ditambah 0,25. Berarti sentimeter itu harus rubah dulu ke dalam meter. 250.000 dirubah ke dalam meter sama dengan 0,25. Langsung kita jumlahkan hasilnya 4 tambah 0,25 itu 4,25. Jadi hasilnya adalah yang C dengan yang A. Dan yang D itu sebanyak 4,75. Nah, langsung 4,75 meter ke sentimeter itu dikali sejuta. Hasilnya 4.750.000. Jadi yang D ini dengan yang C. Jadi jawabannya adalah seperti ini. Dan yang pertanyaan 19 di sini tentang cairan infus. Nah, di sini ada infusnya kapasitas 500 ml dan yang ada sisanya 300 ml. Nah, di sini pernyataannya yaitu kita harus mencentang di kolom benar dan salah. Nah, karena di sini pernyataannya itu tentang liter, maka di sini mili, maka kita harus merubah dari mili ke dalam liter. Nah, pernyataan 1. Di sini volume cairan infus mula-mula lebih banyak 0,2 liter dari cairan infus yang tersisa. Nah, di mana tadi kalau yang mula-mula itu 500. Ya, yang ini 500 kita rubah ke dalam liter. Mili ke liter itu sama dengan naik 3, berarti dibagi 1000 hasilnya 0,5 liter. Dan yang tersisa itu 300 di teks, berarti dibagi sama hasilnya 0,3 liter. Nah, jadi volume cairan infus mula-mula itu yang ini lebih banyak dari cairan infus yang tersisa. Banyaknya itu 0,2. Sedangkan di sini sama 0,2. Jadi jawabannya benar. Dan yang kedua, volume cairan infus yang belum terserap tubuh pasien adalah 0,3. Nah, di sini yang belum terserap itu yang ini. Karena di sini di keterangan itu perawat tersebut memeriksa kembali cairan infusnya. Ternyata sisa 300, berarti ini belum terserap. Maka kita rubah 300 ke liter, hasilnya 0,3 liter. Sedangkan di sini jawabannya sama. Dan yang ketiga, volume cairan infus yang sudah terserap tubuh pasien adalah 0,3. Nah, yang sudah terserap berarti kita kurangi saja yang 500 dikurangi yang belum terserap, hasilnya 200. Berarti yang sudah terserap itu 200 mili. Kita rubah ke dalam liter 0,2 liter. Sedangkan di sini 0,3. Jadi jawabannya salah. Dan yang keempat, selisih antara yang sudah terserap dan yang tersisa. Nah, berarti kalau selisih kita kurangi saja. Yang sudah terserap itu 300 dan yang belum terserap tadi 200. Maka 300 kurangi 200 sama dengan 100 mili. Kalau dirubah ke dalam liter itu 0,1.
Nah, ini jawabannya benar. Jadi pernyataan 19 ini jawabannya benar-benar salah benar. Dan yang terakhir pertanyaan 20 di sini, berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang menunjukkan sifat-sifat dari benda yang ditunjuk pada gambar berikut. Nah, yang ditunjuknya itu adalah yang ini ya, ban. Nah, di mana ban ini adalah berbentuk bangun datar lingkaran. Berarti kita harus tahu tentang sifat-sifat dari bangun datar lingkaran. Di sini yang pertama memiliki simetri lipat tak terhingga. Nah, di mana kalau lingkaran itu benar memiliki simetri lipat yang tak terhingga banyaknya ya. Jadi jawabannya adalah benar. Kemudian yang kedua, memiliki satu sisi lengkung. Nah, di mana kalau lingkaran itu hanya memiliki satu sisi yang bentuknya melengkung ya. Jadi jawabannya benar ini juga. Dan yang ketiga, memiliki sebuah titik pusat. Nah, kalau sifat lingkaran itu memiliki sebuah titik pusat yang jaraknya dengan sembarang titik di sisi lingkaran selalu sama ya. Jadi jawabannya benar. Lingkaran itu memiliki sebuah titik pusat. Nah, dan yang terakhir memiliki sebuah titik sudut. Nah, kalau lingkaran itu tidak memiliki titik sudut ya. Jadi jawabannya adalah benar-benar benar salah. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam guruku istimewa.